Hai guys, assalamualaikum. Jadi di tutorial kali ini di part 2 nya aku bakal buat tutorial yang sama seperti part 1, cara setting pajak AdSense, tapi ini bedanya menggunakan NPWP. Nah, untuk di part pertamanya itu untuk kalian yang belum punya NPWP, kalian wajib banget nonton video yang part 1. Tapi untuk kalian yang udah punya NPWP, kalian wajib banget nonton videonya itu yang part 2. Ini caranya mudah banget seperti yang part 1, cuman agak sedikit berbeda caranya. Jadi buat kalian yang kepo dan pengen tahu caranya itu seperti apa, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi kita lanjut aja ke tutorial yang part 2 nya. Jadi biasanya itu aku masuk ke Google AdSense nya itu lewat Google Chrome. Dan sebelumnya aku itu udah pasang ataupun setting di AdSense gitu bagian pajaknya, tapi ternyata potongannya itu sekitaran 30%. Jadi karena gede banget, jadi aku kemarin itu sempat bikin NPWP dulu, dan aku ini pendaftaran yang kedua aku. Jadi tetap masih bisa. Jadi buat kalian aku saranin cepet-cepet bikin NPWP dan setting pajaknya sebelum tanggal 31 Mei. Oke, jadi ini gambaran dari yang pertama kali aku itu udah setting dan udah ada bacanya itu disetujui. Aku daftarnya itu pas tanggal 11 Maret 2021. Dan di sini aku bakal kasih tahu gambaran dari potongan pajaknya itu berapa. Kalian bisa lihat di bagian paling bawah itu ada angka 30%. Itu adalah potongan pajaknya, sekitar 30%, dan semua itu rata. Jadi di sini aku bakal setting untuk kedua kalinya supaya potongan pajaknya itu nggak terlalu besar. Dan sini kalian bisa klik aja yang kirim formulir baru. Setelah itu klik yang ini, mulai formulir baru. Dan ini kalian isi kata sandi kalian yang udah terdaftar di Google AdSense gitu. Setelah itu klik yang bacaannya warna biru itu yang ada di bawah. Oke, jadi di sini ada pertanyaan apa jenis akun Lenisa Putri. Jadi kalian bisa klik aja yang bagian pertama yaitu perorangan, klik yang bagian bulatan itu, lalu klik yang berikutnya. Untuk pertanyaan yang kedua adalah apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat. Kalian klik yang tidak, setelah itu klik yang berikutnya. Dan yang bagian ketiga adalah ini kalian pilihnya itu yang W-strip 8 band yang bagian pertama. Untuk kalian yang belum tahu W-strip 8 band itu apa, kalian boleh baca aja penjelasannya itu yang paling bawah ini. Setelah itu klik yang mulai formulir W-strip 8 band. Oke, ini untuk nama individu, kalian isi dengan nama resmi kalian. Dan untuk nama NBA ini kalian skip aja, dan untuk negara penggunanya kalian klik yang Indonesia. Oke, untuk di part 1 TIN asing itu kalian skip ya, tapi untuk di part 2 nya kalian TIN itu kalian harus isi dan wajib banget, karena TIN itu adalah semacam kayak nomor NPWP gitu. Nah, di sini aku bakal isi yang bagian TIN asing, aku bakal isi dengan nomor NPWP aku. Dan untuk ITIN atau SSN itu kalian skip aja, setelah itu klik yang berikutnya. Oke, ini caranya sama seperti part 1. Ini kalian isi semuanya di baris alamat 1. Nah, baris alamat 2 itu tuh untuk kalian yang mempunyai alamat rumahnya itu benar-benar panjang. Karena di sini aku alamat rumahnya lumayan pendek, jadi aku itu isinya cuman di baris alamat 1, dan baris alamat 2 itu aku skip. Oke, jadi ini udah selesai, tapi ini kalian jangan lupa untuk diisi kota, provinsi, juga kode pos kalian. Lalu klik yang berikutnya. Dan yang untuk selanjutnya bagian perjanjian pajak itu kalian pilihnya itu yang iya, penduduk negara yang mengklaim perjanjian dengan AS. Setelah itu kalian bisa klik yang berikutnya, yang bagian bacaan biru paling bawah. Dan untuk negaranya kalian isi yaitu negara Indonesia. Setelah itu ini kalian checklistin aja semua dan isi pasal dan ayatnya, juga tarif pemotongannya. Nah, ini kalian klik yang 0% aja. Dan untuk yang kedua ini kalian checklist lagi. Ini kalian checklist lagi pasal dan ayat, juga tarif pemotongannya. Pilih yang 10%, jangan yang 30%.
Dan ini juga sama, kalian checklist saja. Dan untuk hak ciptanya juga kalian checklist juga dan pilih tarif pemotongannya itu yang 10%. Dan yang terakhir juga kalian checklist, lalu klik yang berikutnya. Oke, sebelum kalian klik yang berikutnya, ini kalian harus wajib banget cek lagi karena takut ada yang ketinggalan ataupun salah klik. Karena ada beberapa teman aku dan salah klik, dia tetap aja walaupun udah disetting untuk kedua kalinya, dia tetap potongan pajaknya itu sekitar 30%. Dan di sini aku bakal cek lagi karena ini nggak bisa ke klik berikutnya. Oke, jadi di sini aku belum ngeklik checklist gitu di bagian ya gitu. Jadi di sini aku bakal klik checklist di bagian bawah ya. Setelah itu aku bakal klik yang berikutnya. Oke, jadi sekarang kita udah ada di tahap 4 bagian pratinjau dokumen gitu. Dan sini kalian klik aja yang checklist dan kalian bisa baca-baca dulu ini. Setelah itu klik yang berikutnya. Dan ini kalian juga bisa baca-baca nanti kalau misalkan kalian udah setting. Oke, lanjut, kalian isi ini nama lengkap resmi kalian yang kayak di settingan pertama tadi, nama lengkap resmi kalian. Setelah itu kalian pilih yang iya. Saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kalian klik yang iya lalu klik yang berikutnya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua adalah, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google DAS? Jadi kalian jawabnya itu yang tidak. Setelah itu kalian bisa checklist saja kotak yang ada di bawah tidak, kotak kosong seperti ini kalian checklist dan kalian bisa baca ini bagian penjelasannya itu apa. Oke, jadi di sini ada dua pilihan gitu. Dan untuk pilihan pertama aku bakal kasih tahu penjelasannya. Jadi untuk bulatan yang pertama adalah itu tuh untuk kalian yang belum sama sekali menerima gaji ataupun pembayaran dari Google AdSense. Dan untuk pilihan yang kedua itu untuk kalian yang sudah menerima gaji dari Google AdSense. Walaupun pembayarannya itu tuh kayak semacam kalian harus nunggu sebulan ataupun 2 bulan, tapi tetap aja kalian itu tandanya udah menerima pembayaran dari Google AdSense. Jadi karena aku udah menerima, aku bakal pilih bulatan bagian yang kedua. Setelah itu kalian checklist saja kotak kosong yang ada ini yang bagian paling bawah. Dan untuk perubahan ini kalian skip aja lalu klik yang bagian bacaan kirim. Oke, jadi ini dia udah berhasil dan statusnya itu udah disetujui dan dikirim pada tanggal 11 Maret 2021. Dan ini adalah potongan pajaknya udah berubah menjadi 10%. Jadi pas pertama tadi sebelum aku setting lagi yaitu potongannya itu sekitaran 30%, yang gede banget kan. Jadi aku ini udah ubah jadi potongannya itu cuman 10%. Dan di sini aku bakal langsung cek email aja apakah emailnya udah ada. Oke, jadi ini dia adalah emailnya dan ini settingannya udah disetujui. Oke, jadi segitu aja yang bisa aku sampaikan sama kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum.